Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Bakhtiar dari Institut Agama Islam Negeri Metro, jurusan Perbankan Syariah kelas C, semester 4 dengan NPM 1903022024. Saya di sini ingin mempresentasikan tentang fungsi manajemen risiko dalam perbankan dan jenis-jenisnya. Apa fungsi manajemen risiko dalam perbankan? Penerapan manajemen risiko pada perbankan akan meningkatkan shareholder value, menyediakan informasi pada pengelolaan bank, kemungkinan terjadinya kerugian di masa datang, meningkatkan metode dan pengambilan keputusan yang sistematis berdasarkan informasi yang tersedia. Informasi ini digunakan sebagai landasan dalam melakukan pengukuran kinerja bank yang lebih akurat, menilai risiko kegiatan usaha bank, serta menciptakan infrastruktur manajemen risiko yang kuat yang meningkatkan daya saing bank. Sedangkan bagi otoritas pengawasan perbankan, dengan diterapkannya manajemen risiko dan mempermudah melakukan penilaian dalam hal risiko kegiatan yang dihadapi bank yang dapat mempengaruhi permodalan, serta sebagaimana dasar penilaian dalam menentukan strategi dan pengawasan bank. Dalam dunia perbankan, risiko merupakan kejadian yang memiliki potensi yang dapat diperkirakan dan tidak diperkirakan, yang dapat memberikan dampak negatif pada pendapatan dan permodalan bank. Nah, kali ini kita masuk ke jenis-jenis risiko pada bank. Bank memiliki berbagai jenis risiko yang terdiri atas 8 risiko, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko strategik, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi. Ya, kita masuk yang pertama. Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank. Risiko kredit pada umumnya terdapat pada seluruh aktivitas bank yang kinerjanya tergantung pada kinerja pihak lawan, penerbitan, atau kinerja peminjaman dana. Risiko kredit juga dapat diakibatkan oleh terkonsentrasinya penyediaan dana pada debitur wilayah geografis, produk, jenis pembiayaan, atau lapangan usaha tertentu. Kedua, risiko pasar adalah risiko akibat perubahan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga option. Risiko pasar meliputi antara lain risiko suku bunga, risiko nilai tukar, risiko ekuitas, dan risiko komoditas. Kita masuk ke risiko likuiditas, adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan dari aset likuid kualitas tinggi yang dapat digunakan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan. Risiko ini disebut juga risiko likuiditas pendanaan atau funding liquidity risk. Ya, kita kali ini masuk ke risiko yang keempat, yaitu risiko operasional. Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupannya dan tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Sumber risiko ini antara lain oleh sumber daya manusia, proses, sistem, dan kejadian eksternal. Kita masuk ke risiko hukum. Adalah risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan kelemahan aspek yuridis. Risiko ini juga dapat timbul antara lain karena ketiadanya peraturan perundang-undangan yang mendasari atau kelemahan perikatan seperti tidak sepenuhnya syarat
sahnya kontrak atau agunan yang tidak memadai. Ya, kali ini kita masuk ke resiko strategik. Adalah resiko akibat ketidaktepatan bank dalam mengambil keputusan dan pelaksanaan suatu keputusan strategik, serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Sumber resiko strategik antara lain ditimbulkan dari kelemahan dalam proses formulasi strategi dan ketidaktepatan dalam perumusan strategi, ketidaktepatan dalam implementasi strategi, dan kegagalan mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Ya, kita sekarang memasuki resiko yang ketujuh, yaitu resiko kepatuhan. Adalah resiko yang timbul akibat bank tidak mematuhi dan tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Sumber resiko kepatuhan antara lain timbul karena kurangnya pemahaman atau kesadaran hukum terhadap ketentuan maupun standar bisnis yang berlaku secara umum. Nah, sekarang kita masuk ke resiko terakhir. Adalah resiko reputasi. Resiko reputasi adalah resiko akibat penurunannya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Salah satu pendekatan yang digunakan dalam mengkategorikan sumber resiko reputasi bersifat tidak langsung atau below the time dan bersifat langsung atau above the line. Baiklah, cukup sekian presentasi dari saya. Bila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.